Untuk pagi yang indah ini Bapak, begitu banyak jalan di dalam kehidupan kami yang kami temui. Kami menemui beberapa kesesakan, ketidakmampuan, tetapi kami tahu, kami menyadari Engkau selalu hadir dikala kami mengalami jalan buntu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Untuk itulah kami tahu dan kami mengerti dengan apa kami balas seluruh kebaikan Tuhan. Selain kami memberikan hati kami, tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih pagi yang indah ini Bapa, kalau kami boleh hadir di tempat ini, seberapapun kami yang hadir di tempat ini, kami tahu ada satu tujuan, ada satu rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam, kami mau serahkan hati, pikiran, telinga kami. Kuduskan Bapa, kuduskan ruangan ini. Hamba-Mu ini enggak bisa apa-apa, bahkan enggak ada apa-apa. Perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau semakin bertambah, dan kami yang melayani Tuhan dan semua jemaat Tuhan semakin berkurang. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya umat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Sungguh sukacita kalau kembali kita boleh dipertemukan di tengah dunia yang begitu bergelora ini, di tengah yang tidak baik-baik saja, tetapi kita boleh duduk diam, itu adalah anugerah Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 13 sampai 16 dan Efesus 4 ayat 2 dan 6 dengan satu tema dipersatukan di dalam Kristus. Untuk itu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan hormat untuk kita hormati firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama Bapak Ibu, dan boleh ditampilkan di layar. Izinkan saya membaca ayat yang ganjil terlebih dahulu dari Efesus 2 dan selanjutnya secara berganti-gantian, dan apabila ada ayat yang tersisa nanti kita baca bersama-sama ayat terakhirnya. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Silakan Bapak Ibu. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Silakan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Dilanjut Efesus 4 ayat 2 saya baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan boleh tampilkan slide selanjutnya Bapak Ibu.
izinkan saya membuka dengan satu ilustrasi. Ada satu perusahaan sepatu, Bapak Ibu, dia punya 2 salesman. Dia hendak membuat sepatu di satu daerah terpencil yang di sana tidak ada orang yang memakai sepatu. Dan diutuslah 2 salesnya ini untuk tinggal di sana selama 1 minggu. Setelah 1 minggu keduanya kembali ke kantor dan ditanyalah sama si bos. Kita katakanlah namanya si A dan si B ya Bapak Ibu. A, bagaimana pendapatmu kalau kita buat sepatu di sana? Si A ini punya pendapat seperti ini. Bos, di sana nggak ada orang yang pakai sepatu. Kalau kita buat sepatu di sana dan kita jualan di sana, tentunya tidak ada yang beli dan tidak laku karena orang tidak memakai sepatu dan tidak tahu apa itu sepatu. Lalu yang si B ditanya, B, bagaimana pendapatmu kalau kita jualan sepatu dan buat sepatu di sana? Si B punya pendapat seperti ini Bapak Ibu. Bos, di sana nggak ada yang pakai sepatu, tapi kita harus buat sepatu sebanyak-banyaknya karena nggak ada yang pakai sepatu, pasti laku. Karena orang tidak pakai sepatu. Lihat Bapak Ibu, tantangannya sama, hambatannya sama, tapi cara pikir, cara pandang berbeda. Begitulah kita penuh dengan perbedaan. Perbedaan dari suku, mungkin yang suku Batak suka nortor, yang Jawa mungkin suka jaipong, mungkin yang Chinese suka narik barongsai. Juga ada status sosial Bapak Ibu. Ada pendidikan yang punya kesempatan untuk ngambil pendidikan, dia bisa jadi dokter dan sebagainya. Tetapi yang tidak punya kesempatan mungkin jadi pengambil sampah, pemulung dan sebagainya. Belum lagi karakter yang berbeda. Ada yang gampang marah, ada yang periang, ada yang sebentar-bentar tuh tersinggung dan bermacam-macam Bapak Ibu. Dan kita ini dibatasi dengan perbedaan. Dalam satu keluarga kita juga punya anak yang berbeda-beda. Ada yang makannya cepat, ada yang lambat Bapak Ibu. Beda karakter, tapi satu keluarga. Perbedaan inilah yang membuat kita sering terpecah Bapak Ibu, menjadi satu konflik. Belum lagi beberapa hari yang lalu Pertamax naik, cara pandang berbeda. Ada yang langsung marah, ada yang mengambil solusi pindah ke BBM lain. Dan perbedaan ini Bapak Ibu ternyata sudah ada di zaman gereja mula-mula Bapak Ibu. Ada jarak antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Dalam Efesus 2 ayat 11 mencatat bahwa karya Yesus di kayu salib, penderitaan Yesus di kayu salib, itulah yang membuat perbedaan itu menjadi satu Bapak Ibu. Cara pandangnya berbeda. Kalau Yesus ketika dia di kayu salib, dia mengalami penderitaan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi seringkali manusia berbeda. Ketika kita mengalami satu tekanan, ketika kita saling mengalami satu penderitaan, kita saling menjatuhkan. Tetapi dalam pembacaan kita, firman Tuhan hari ini dari Efesus 2, kita belajar Bapak Ibu bahwa perbedaan itu, tembok pemisah itu sudah dirobohkan oleh Yesus. Dan kita dijadikan manusia yang baru untuk bersatu menjadi satu umat Tuhan. Untuk itu, untuk lebih ngertinya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, boleh slide selanjutnya tampilkan. Mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menggali apa sih artinya dipersatukan itu. Lalu siapa sih yang dipersatukan itu? Dan bagaimana cara menjaganya dan di mana itu terjadi? Boleh yang ayat pertama, poin pertama, apa arti dipersatukan? Dipersatukan tidak harus selalu sama Bapak Ibu. Dipersatukan berarti dibawa menjadi satu oleh Kristus supaya tidak ada perselisihan. Efesus 2 ayat 14 mengatakan,
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus menjelaskan Bapak Ibu bahwa perbedaan itu sudah dirubuhkan oleh Kristus. Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 12, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 12 ini dikatakan bahwa banyak anggota dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tangan tidak bisa berkata, karena aku bukan kaki, maka aku bukan tubuh. Demikian juga kepala tidak bisa berkata, karena aku bukan mata, aku bukan tubuh. Andai kata Bapak Ibu, semua tubuh kita ini adalah mata, lalu di manakah pendengaran itu? Andai kata Bapak Ibu, andai kata semua tubuh kita adalah telinga, di manakah penciuman itu? Allah menciptakan kita berbeda dan menempatkan dalam satu tubuh dengan fungsi yang berbeda menurut keinginannya, supaya kita saling memperhatikan, supaya tidak ada perselisihan. Boleh slide selanjutnya? Bapak Ibu, dari dalam ilustrasi ini, mata bisa melihat bunga ya Bapak Ibu. Dengan mata kita bisa melihat bunga-bunga yang begitu indah. Tetapi mata tidak bisa membawa kita ke taman untuk melihat bunga-bunga itu. Demikian juga kaki. Kaki bisa membawa kita ke taman untuk melihat bunga-bunga, tetapi setelah sampai di taman, kita nggak bisa lihat bunga-bunga itu. Jadi mana yang lebih penting Bapak Ibu? Tidak ada yang lebih penting. Semua satu dalam tubuh Kristus. Ketika kaki kita sakit, mata kita ikut menangis. Demikian juga kalau mata kita sakit, kaki kita ini akan berhati-hati membawa tubuh kita. Benar? Untuk itulah Bapak Ibu, saat ini kita belajar bahwa dalam satu tubuh Kristus, semua memang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi adalah satu. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih hebat. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, justru yang dianggap yang paling lemah, itulah yang paling dibutuhkan. Bagian tubuh yang dianggap oleh pandangan kita tidak layak untuk diperlihatkan, justru itulah yang mendapat perhatian khusus. Betul? Justru bagian tubuh yang sering diperlihatkan tidak memerlukan itu Bapak Ibu. Ini sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa supaya tidak ada perpecahan, tetapi untuk saling membantu. Untuk itu juga Bapak Ibu, persatuan ini bukan hanya di dalam pelayanan, tetapi di dalam kantor kita, dengan atasan, dengan bawahan, di dalam keluarga, ayah, ibu, anak, memang berbeda fungsi, tetapi Tuhan bisa menjadikan semua saling memberkati. Artinya berbeda, tetapi tetap satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Persatuan itu bukanlah keseragaman Bapak Ibu, tetapi persatuan itu adalah kesatuan dari tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Gereja itu satu tubuh, banyak fungsi, saling membutuhkan, tetapi satu kepala. Mungkin ada yang dikasih karunia untuk mengajar, untuk memimpin,
mungkin punya talenta untuk bernyanyi, bermain musik, mendoakan, memperhatikan. Tetapi semua satu tubuh. Semua sama penting bagi Yesus untuk menjalankan fungsinya. Kesatuan bukanlah satu keseragaman, tetapi bagaimana semua bisa menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuannya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semua penting dalam tubuh Kristus. Jangan kita merasa lebih penting dari orang lain. Jangan iri dengan karunia orang lain. Tapi temukanlah fungsi kita di dalam tubuh Kristus. Lalu setelah kita tahu apa artinya kesatuan itu, siapa sih yang dipersatukan? Boleh slide tampilkan yang selanjutnya. Efesus 2 ayat 13-16, saya baca di ayat 13 Bapak Ibu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Secara langsung Paulus pada saat itu berbicara untuk orang Yahudi dan non-Yahudi di sana Bapak Ibu. Dikatakan bahwa yang dulu jauh sudah menjadi dekat karena telah dipersatukan oleh darah Yesus, oleh penderitaan Yesus di kayu salib, sehingga tidak ada lagi perbedaan di dalam Kristus. Orang Yahudi pada zaman dulu menganggap bahwa dirinya itu lebih dekat kepada Allah, sedangkan bangsa Yunani non-Yahudi dianggap orang yang jauh dari Tuhan. Itulah kenapa Paulus mengatakan di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita sudah dipersatukan oleh darah Yesus. Kristuslah yang merobohkan tembok pemisah itu, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara orang percaya, tetapi sudah dipersatukan oleh darah Yesus. Ada satu kampung Bapak Ibu. Kampung ini dibatasi oleh satu tembok yang tinggi, sehingga dua kampung ini tidak dapat berhubungan satu sama lain. Tetapi ketika tembok itu dirubuhkan dan dibuat jalan, kedua kampung ini dapat saling bersosialisasi, dapat saling membantu. Jalan itu adalah salib itu Bapak Ibu. Salib itulah yang membuat dosa kita sudah diampuni. Salib itu juga yang sudah mempersatukan kita. Yesuslah yang menciptakan persatuan itu Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang percaya harus memelihara persatuan itu Bapak Ibu. Jangan membuat tembok baru. Kita sambut setiap orang sebagai saudara seiman kita. Siapa yang dipersatukan? Pada zaman dahulu Yahudi dan non-Yahudi yang jauh dan dekat. Tetapi firman Tuhan ini juga berlaku buat kita, bahwa kita telah dipersatukan oleh darah Yesus, sehingga tidak ada lagi perbedaan itu. Tetapi bagaimana caranya kita memelihara perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Ada amin Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita dipersatukan? Ayat 25 mengatakan dari 1 Korintus 12 ayat 25, kita dipersatukan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Dipersatukan itu adalah salah satu bagian dari karya penyelamatan Yesus Bapak Ibu. Persatuan itu adalah bukti bahwa keselamatan itu adalah anugerah bagi setiap orang. Amin. Baik orang Yahudi ataupun non-Yahudi sama-sama membutuhkan keselamatan itu Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan.
Persatuan itu menunjukkan bahwa kasih karunia Allah telah tersedia bagi setiap orang. Dosalah yang menciptakan permusuhan. Iblis senang kalau gereja terpecah. Kalau kita satu tubuh di dalam Tuhan. Kalau gereja terpecah, Bapak Ibu, tentunya akan menjadi sakit dan tidak bisa berfungsi lagi. Boleh slide selanjutnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada gambar piring pecah, Bapak Ibu. Ketika piring ini sudah pecah, apakah bisa digunakan, Bapak Ibu? Tidak dapat berfungsi lagi. Lalu ada piring retak. Bisa digunakan? Mungkin masih bisa digunakan, tapi sudah rusak, sudah tidak nyaman. Tetapi ketika piring itu tidak pecah, apapun bentuknya, apapun warnanya, piring ini dapat berfungsi dengan baik. Kita bisa makan dengan enak. Perpecahan itu bisa melemahkan, Bapak Ibu, menghancurkan pelayanan, menghancurkan hubungan kita dengan sesama, bahkan melukai banyak orang. Kita jadikan tubuh kita ini seperti 1 Korintus 12 ini. Dikatakan bahwa satu orang menderita, yang lain ikut derita. Satu orang dihormati, yang lain ikut bersuka cita. Kristus tidak hanya memperdamaikan, tapi menciptakan manusia baru. Kalau kita sudah dipersatukan oleh darah Yesus, lalu bagaimana cara kita untuk menjaganya? Boleh slide selanjutnya. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Paulus menasihatkan kita, Bapak Ibu, supaya setiap kita untuk menjaga persatuan itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, lembut dan sabar. Persatuan itu dipelihara melalui sikap rendah hati, lembut dan sabar, dan berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Persatuan itu adalah buah dari Kristus. Tinggi hati, kesombongan, ego itu akan merusak persatuan. Untuk itulah mengapa Rasul Paulus mengajarkan kita punya sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati untuk tidak merasa kita yang lebih benar. Kita lembah lembut untuk menguasai emosi kita, Bapak Ibu. Dan kita sabar untuk menghadapi kelemahan orang lain. Bapak Ibu, di situ ada gambar sapu lidi ya. Dan ada yang keluar itu, seandainya Bapak Ibu, satu sapu lidi ini mudah dipatahkan, dia lebih lemah, Bapak Ibu, dibanding dengan beberapa sapu lidi yang bersatu, menyatu. Ini akan sulit untuk dipatahkan. Inilah kesatuan itu. Bahkan kesatuan itu bisa menghasilkan satu fungsi, satu tujuan. Sapu itu bisa dipakai. Inilah tujuan Kristus, supaya tidak ada perselisihan. Untuk itu kita bersatu. Lalu Bapak Ibu, di mana persatuan itu terlihat? Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu, boleh slide selanjutnya. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Persatuan itu terlihat di kehidupan gereja, tetapi bukan hanya di kehidupan gereja, Bapak Ibu, di lingkungan kita, di keluarga kita. Persatuan itu tampak antar relasi orang-orang percaya dalam melayani, dalam berpegang satu tujuan. Kesatuan ini Bapak Ibu lahir dari doa Yesus
untuk murid-muridnya dengan satu tujuan, supaya mereka percaya bahwa Yesuslah yang bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kesatuan itu bukan hanya tampil pada hari Minggu, Bapak Ibu. Semua orang hari Minggu bisa tersenyum, bisa memuji Tuhan. Tetapi bagaimana dengan hari Senin dan selanjutnya? Apakah tetap bisa tersenyum atau saling menjatuhkan? Atau saling memojokkan? Jadikan kesaksian kita itu, persatuan kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan ini menjadi komitmen kita ketika kita katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu, penderitaan kita di dunia ini hanyalah sebatas diri kita sendiri. Tetapi lihat, penderitaan Yesus di kayu salib, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika tekanan itu datang, ketika penderitaan itu datang, apakah kita tetap bisa bersatu? Persatuan ini Bapak Ibu sudah dibayar mahal loh, dengan darah dan penderitaan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati memang menebus dosa kita Bapak Ibu, dan juga menciptakan persatuan. Persatuan ini mahal. Untuk itulah mengapa kita harus menjaganya dalam lingkungan kita. Bukan hanya di gereja, dalam satu keluarga, dalam lingkungan kita. Kita menjaga persatuan itu. Karena tujuan Yesus supaya dunia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk itulah mengapa kita menjaga persatuan. Untuk itulah mengapa kita dipersatukan dalam Kristus melalui penderitaannya di kayu salib. Ada amin Bapak Ibu? Saya mau ajak Bapak Ibu sebelum kita akhiri firman Tuhan, angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan, disambung dengan dalam Yesus kita bersaudara. Perbedaan itu adalah anugerah. Tuhan gak memanggil kita untuk menjadi sama, tetapi
tujuan Tuhan supaya kita bersatu, Bapak Ibu. Untuk persatuan itu, kesatuan itu sudah Tuhan ciptakan. Tinggal kita memeliharanya. Kita jadikan perbedaan itu, Bapak Ibu, menjadi satu kekuatan yang besar untuk mencapai tujuan Kristus. Kristuslah yang mempersatukan tubuhnya, kita semua, Bapak Ibu, menjadi satu tubuh, menjadi satu umat Allah. Persatuan dijaga dengan kerendahan hati. Jangan kita merasa kita lebih pintar, kita lebih hebat, lebih benar dari yang lain. Kelemah lembutan kita perlukan untuk kita menguasai emosi kita. Kesabaran kepada kelemahan orang lain, dan kasih satu sama lain, saling mengasihi. Tunjukkanlah Kristus kepada dunia melalui kesatuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Bapa, Engkau yang memeteraikan, mengingatkan kami selalu, Tuhan, bahwa penderitaan-Mu di kayu salib itu tidak membuat kami mundur, untuk kami terus memelihara persatuan dan kesatuan kami di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, di dalam gereja Tuhan. Kami memang berbeda, Tuhan. Tuhan menciptakan kami bukan sesuatu yang sama, tetapi Tuhan menciptakan kami dengan tempat yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda. Ternyata kami baru menyadari bahwa setiap yang dianggap lemah dari kami, itulah justru yang paling dibutuhkan. Oleh sebab itu, mampukan hati kami untuk tidak minder, Bapak. Mampukan juga hati kami untuk tidak iri dengan karunia orang lain, tetapi mampukan kami untuk kami menemui fungsi kami di dalam tubuh Kristus. Terima kasih, Bapak. Firman-Mu selesai, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus yang memberikan pengertian yang benar, bahkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus